Baik teman-teman, lagi bersama saya Ronaldiko. Pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan soal fisika dengan materi macam gaya yang akan saya jelaskan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan soal seperti berikut. Dua benda dihubungkan dengan tali dan katrol seperti pada gambar, di mana gesekan antara kali dengan katrol dan massa tali diabaikan. Pada gambar tersebut, massa A 5 kg, massa B 4 kg. Jika koefisien gesek statis antara benda B dan bidang miring adalah 0,5 dan koefisien gesek kinetis antara benda B dan bidang miring adalah 0,2, maka kita disuruh menentukan atau mencari nilai-nilai pada bagian A, B, C sampai G. Oke, pertama-tama kita harus mencari dahulu apa aja data yang diketahui. Nah, pertama diketahui pada soal itu ada massa A 5 kg, massa B 4 kg. Selanjutnya ada koefisien kinetis 0,2 dan statis 0,5. Pada bagian A, gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan B. Nah, pada sistem ini terlebih dahulu kita akan meninjau pada benda A. Nah, pada benda A ini yang bekerja yang pertama itu adalah pastinya akan ada gaya berat, yaitu mengarah ke bawah, gaya berat atau WA. Nah, astaga, kotor. Selanjutnya benda ini ditarik atau dikaitkan oleh tali yang mengarah ke atas sehingga terjadilah gaya tali, gaya tegangan tali. Nah, ini cukup untuk benda A. Selanjutnya untuk benda B. Nah, benda B juga terjadi namanya gaya berat. Gaya berat B juga pada sistem ini bekerja pada gaya berat ini ada dua sistem gaya lagi. Yang pertama gaya berat B, WB cos yang sudut 37 derajat. Nah, selanjut ada gaya yang berlawanan dengan arah Y atau arah X. Ini arah X, ada WB sin 37 derajat. Nah, karena benda B ini menempel dalam permukaan, maka terjadilah gaya normal yang tegak lurus dengan permukaan. Selanjutnya ada tegangan tali. Oke, sekian saja untuk jawaban bagian A. Nah, selanjutnya bagaimana untuk bagian B? Pada bagian B, kita disuruh menentukan besar gaya berat benda A dan benda B, yaitu gaya yang ini dan yang ini. Itu saja W A. Itu rumusnya massa dikali gravitasi. Massa A berapa? Massa A yaitu 5 kg. Jadi tinggal kita tulis 5. Gravitasi di sini kita asumsikan itu 10. Jadi 50 Newton. Begitu juga dengan WB. Sama rumusnya M kali Y. Sehingga dapatlah massa B itu 4 kali 10 sama dengan 40 Newton. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada nomor C. Nomor C. Nah, bagaimana untuk bagian C? Itu mencari besar gaya normal benda A dan benda B. Nah, terlebih dahulu kita tinjau nih pada benda A dan benda B itu syarat dari gaya normal adalah dia bendanya menyentuh permukaan. Nah, pada gambar ini, sistem ini yang menyentuh permukaan kan hanya bagian B atau benda B, sehingga pada benda A itu tidak memiliki gaya normal, sehingga gaya normal hanya berlaku untuk benda B. Kita asumsikan bahwa gaya normal itu dia bekerja ketika bendanya diam, maka sigma F sama dengan 0, dimana gaya normal dikurang yang berlawanan dengan gaya normal adalah gaya WB cos 37 derajat min WB cos 37 derajat sama dengan 0. Jadi gaya berat sama dengan WB cos 37 derajat. Masukin gaya benda B itu adalah berapa tadi? Benda B 40 dikali. Nah, cos 37 itu nilainya adalah 4/5. 4/5 bagi 8 kali 4 32 Newton, sehingga gaya normal pada benda
B yaitu 32 Newton. NB. Oke, selanjutnya nomor D. Sini saja. Yaitu besar gaya gesek pada benda B. Nah, kenapa hanya benda B? Karena benda A tidak menyentuh permukaan. Ya, untuk bendanya, tapi talinya mungkin ada. Karena diabaikan jadi nggak perlu. Oke, lanjut. Gaya gesek benda B yaitu ada gesek statis dan kinetis. Karena kita asumsikan benda ini akan bergerak dulu gitu. Jadi kita buat dua saja, kinetis dan statis. If oke, sama dengan mu. Nah, yang pertama itu kita buat gaya gesek statis mu s dikali gaya normal. Mu s-nya tadi berapa? Mu s yaitu 0,5 dikali n-nya berapa? N-nya 32. Maka 0,5 kali 32 yaitu 16 Newton. Nah, itu yang pertama statis. Lanjut mu k atau kinetis. Mu k tadi, kinetis tadi nilai 0,2 dikali 32 itu hasilnya 6,4 Newton. Oke. Sampai di sini untuk bagian D. Nah, selanjutnya pada bagian E. Nah, pada bagian E ini cukup ribet teman-teman, jadi mohon diperhatikan baik-baik. Nah, E. Arah gerak sistem. Nah, jadi kita ditentukan, jadi kita berasumsi dulu apakah benda ini bergerak atau enggak. Jadi karena dia mintanya arah gerak sistem, jadi akan ada dua kemungkinan. Jadi kita buat kemungkinan pertama, bendanya itu bergerak kiri atau kanan. Ada 3, bergerak kiri atau kanan. Kedua, satu lagi diam. Jadi kita buat asumsinya diam. Nah, kita buat asumsi yang pertama itu diam dengan, kalau diam berarti dia sigma F-nya atau total gayanya itu sama dengan 0 kan, karena dia nggak bergerak, memiliki percepatan. Jadi sigma F sama dengan 0. Nah, lalu kita tinjau benda A terlebih dahulu. Nah, tinjau benda A, sigma F sama dengan 0. Nah, gaya yang berlaku pada benda A kan ada WA dan T. Kalau kita asumsikan, maka T dikurang WA sama dengan 0. T dikurang WA sama dengan 0. Nah, selanjutnya berarti T sama dengan nilai dari berat A. T itu adalah 50 Newton. Nah, selanjutnya kita tinjau benda B. Benda B dimana sigma F juga sama dengan 0. Nah, gaya apa yang berlaku pada benda B, kita asumsikan yang ke kanan atau ke atas itu, yang T ini adalah ke arah T itu positif, sedangkan berlawanan itu negatif. Maka T dikurang W sin 37 karena dia berlawanan 3 derajat dikurang lagi. Oh ya, jangan lupa teman-teman, di sini juga berlaku yang namanya gaya gesek. Ya, gaya gesek, jangan lupa ya teman-teman, karena kita asumsinya kalau dia bergerak ke atas maka akan berlaku gaya gesek yang berlawanan dengan arah gaya. Lalu tulis F gesek. Nah, setelah data sudah selesai, maka asumsinya sama dengan 0. Masukin T nilai T berapa? 50. Ini T ini 50 dikurang WB berapa tadi? WB itu nilainya 40 ya kan, 40. Nah, nilai daripada sin 37 yaitu 3/5 dikali 3/5 dikurang F gesek. Nah, F gesek ini kita menggunakan gaya gesek statis karena kita asumsinya diam kan, maka statis yaitu nilainya adalah 16. Nah, 16 ya, ini 16.
16 diam, maka cek 16 sama dengan 0. Nah, 50 dikurang 8 jadi 24 kurang 16 sama dengan 0. 50 dikurang 40. Ini hasilnya harus 0 ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat 50 dikurang 40 itu bukan 0 kan? Hasilnya itu 10. Maka asumsi bahwa benda itu diam itu adalah salah. Maka pada bagian ini nilai daripada asumsi bahwa dia itu diam itu salah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan berasumsi bahwa benda itu bergerak bukan diam. Nah, selanjutnya kita lihat ini pada gambar ini karena kita asumsikan dia bergerak, maka kita asumsikan bergeraknya itu untuk benda A ke bawah, maka benda positif WA, sedangkan benda B yaitu benda positif T, sehingga berlawanan dengan T itu negatif. Nah, lanjut pada di samping kalau kita asumsikan benda bergerak, maka sigma yang berlaku, nilai total gaya yang berlaku sigma F dengan massa dikali percepatan ma. Nah, kita tinjau benda A, di mana benda A sigma F dengan massa dikali percepatan, dan yang positif WA, maka WA min T dengan 0. Nah, min T sama dengan min WA, ya kan? Min WA ditambah M dikali A. Nah, oleh sebab itu, karena ini kita mau ubahnya T nya jadi min aja, jadi plus aja, maka kita dikalikan masing-masing min kali min jadi plus T sama dengan WA nya kita kalikan min jadi plus, nilai WA itu adalah 50, maka masukin plus 50 tambah, karena plus jadi min massa benda daripada benda A itu berapa? Massa benda A yaitu 5, maka min 5 kali A. Nah, dapatlah kita persamaan pertama. Buat persamaan. Nah, selanjutnya kita tinjau benda B. Sama F dengan M kali A. Nah, pada benda B yang bernilai positif itu adalah nilai T. Maka kita buat T dulu, T dikurang W sin 37 derajat min, jangan lupa gaya gesek karena dia bergerak ke atas, maka kebalikan geseknya F gesek. Maaf teman-teman, ini bukan tapi M A. Oke. Nah, F gesek sama dengan massa kali percepatan. Karena nilai T kita nggak tahu, itu saja T min, nah nilai W nya berapa? 50. 40 nilai WB 10 dikali 3 per 5 dikurang F gesek ini, itu F gesek kinetis ya teman-teman, dengan nilai 6,4. Massa benda B yaitu 4 kilo, 4 dikali A, sehingga kita ini kerjakan 34 T min 24 min 6,4 sama dengan 4A. T min 30,4 sama dengan 4A. Nah, kita buat T sama dengan 30,4 ditambah 4A. Jadi kita dapat persamaan ke 2. Nah, dua persamaan ini kita lakukan pengeliminasian atau substitusi aja. Substitusi biar lebih mudah. Jadi karena mereka sama-sama T, maka nilai ini sama dengan itu bakal sama, karena dia sama-sama T sama dengan gitu ya kan. Nah, maka T yang pertama, persamaan yang pertama, dan T yang persamaan kedua kita satuin dengan cara seperti ini. Kita substitusikan namanya. Substitusikan dengan nilai 50 min 5A sama dengan 30,4 ditambah 4A. Nah, kita buat yang menilai di sebelah sini tidak ada koefisiennya, dari 50 variabel maksudnya, kurang 30,4 sama dengan
min jadi plus 5A tambah 4A. Nah, selanjutnya 50 dikurang 30,4. Berapa nilainya? Nilainya menjadi 19,6. 19,6 dengan 9A 5 tambah 4. Ke posisi jadi 9A sama dengan 19,6. A sama dengan 19,6 per 9. Tahu nilai A sama dengan 2,17 meter per sekon kuadrat. Nah, kita udah dapat nilai A, selanjutnya kita akan mencari nilai daripada nilai tegangan talinya. Nah, karena kita udah dapat nilai A nih ya, berarti untuk jawaban pada bagian F kita udah dapat nih. Untuk F ini nilai percepatan yaitu 2,17. Nah, selanjutnya kita cari soal G, langsung aja sekalian. G yaitu tegangan tali. Nah, kita langsung aja pergi ke persamaan yang pertama. Kita substitusikan nilainya. Jadi dengan cara T sama dengan 50 min 5A sama dengan 50 min 5 dikali 2,17. 50 dikurang 2,17 dikali 5 yaitu 10,85, sehingga daripada tegangan tali yaitu 39,15 Newton. Nah, jadi begitu teman-teman. Nah, jadi sekian saja penjelasan daripada materi macam gaya dari soal fisika. Terima kasih.